Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang kami hormati, kami muliakan. Hari ini sesuai hasil keputusan rapat isbat Kementerian Agama, kita memulai ibadah puasa kita. Semalam kita sudah melakukan amalia sunnah berupa sholat tarawih. Meskipun tidak seramai di tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini di tengah kondisi umat manusia sedunia sedang diuji oleh Allah dengan wabah COVID-19, maka kewajiban sunnah yang kita laksanakan untuk menyemarakan Ramadan tahun ini, pemerintah dan ulama menghimbau kita untuk melakukannya di rumah. Mudah-mudahan hidayah iman yang dalam jiwa kita, hidayah iman yang ada pada diri kita masing-masing, senantiasa mendorong kita untuk melakukan amalia sunnah untuk menambah kebajikan dalam kehidupan. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, tadi sebelum subuh mungkin kita sudah melaksanakan ibadah sahur, makan sahur, dan itu juga menjadi bagian dari amalia sunnah. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Makan sahurlah kalian, sesungguhnya di balik makan sahur itu ada berkah. Setelah kita makan sahur, kita mempersiapkan diri untuk melakukan ibadah subuh. Mudah-mudahan kita semua mengajak seluruh anggota keluarga di rumah untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Dan Ramadan tahun ini dalam pandangan saya menjadi waktu yang sangat tepat untuk mengeratkan kembali hubungan keakraban dalam keluarga kita. Setelah salat subuh, mungkin kita punya kebiasaan membaca zikir pagi. Banyak hal yang diajarkan oleh Nabi. Di antaranya kita bisa membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebanyak 3 kali sebagai pelindung untuk diri kita. Apatah lagi di tengah-tengah wabah corona, sangat penting kita lakukan. Ditambah lagi ayat kursi, mungkin lebih lengkap rasanya jika kita melindungi diri dengan membaca Fatihah, membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu adalah doa-doa, ayat-ayat yang diajarkan Rasulullah sebagai pelindung diri kita.
Kemudian mungkin kita bisa menambah dengan doa-doa. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Sebanyak 3 kali. Kemudian kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' huwa sami'ul alim. Juga 3 kali. Semuanya kita memohon kepada Allah agar segala keburukan yang Allah ciptakan Allah jauhkan pada diri kita, pada keluarga kita. Kemudian kita bisa menyempurnakan wirid zikir kita dengan membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata baginda Rasulullah, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi, dan jika takdir ajal telah tiba menjemputnya antara pagi sampai maghrib, maka Allah menjamin surga tempat. Demikian pula sebaliknya, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu petang, dan ajal menjemputnya antara maghrib sampai subuh, maka surga juga menjadi tempat. Subhanallah. Ini amalia-amalia yang sebenarnya ringan untuk kita lakukan. Tapi kadangkala, karena kesibukan dunia, seringkali kita mengalpakan diri, melalaikan diri, untuk tidak membaca hal-hal. Setelah kita membaca wirid-wirid kita, zikir-zikir kita, maka puncak dari zikir itu adalah membaca Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka alangkah indahnya rumah kita, rumah tangga kita. Kita sirami, kita sinari dengan ayat-ayat Allah. Dan alangkah indahnya jika setiap anggota keluarga berkumpul di ruang tamu, di ruang keluarga, sambil memegang mushaf masing-masing, membaca ayat-ayat Quran. Mungkin kita bisa memprogramkan 30 hari Ramadan, 30 juz kita baca. Mungkin boleh jadi lebih dari itu. Sangat tergantung kesungguhan kita, jihad kita, untuk meraih segala kebajikan di bulan ini. Kaum muslimin, muslimat yang berbahagia. Mungkin ada di antara kita yang belum bagus bacaan Quran, atau mungkin juga belum bisa baca Quran. Maka dengan wabah COVID Corona ini, dengan kita stay at home, tinggal di rumah, maka kesempatan buat kita untuk belajar membaca Al-Quran. Bagi orang tua, tidak perlu malu untuk belajar pada anak-anaknya yang mungkin kita telah didik mereka masuk ke taman-taman pendidikan Al-Quran untuk membaca Quran. Dan subhanallah mungkin mereka sudah bagus baca atas didikan para ustaz, para guru di taman pendidikan Al-Quran. Bagi kita orang tua di bulan yang mulia ini, tidak perlu kita gengsi untuk meminta anak-anak kita mengajarkan untuk membaca Al-Quran. Apalagi karena anak-anak kita tidak ingin seperti kita, yang mungkin pengetahuan agamanya kurang. Maka kita dorong anak-anak kita ke pesantren, dan saat ini mereka semua kumpul di rumah kita. Maka sudah saatnya anak-anak kita yang kita bawa ke pondok pesantren memberitahu kita, memberi informasi kepada kita, pengetahuan yang telah mereka dapatkan di pondok pesantren. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia.
Oleh karena itu, mari kita jadikan Ramadan sebagai bulan ibadah. Alangkah ruginya kita ketika Allah memberi kita kesempatan, kekuatan lahir batin, umur yang panjang untuk berjumpa dengan Ramadan, tapi kita sia-siakan. Ini kesempatan yang luar biasa, kesempatan emas buat kita untuk menambah bekal-bekal kehidupan. Semangat kita beribadah di bulan ini bisa hadir jika kita selalu menatap kehidupan masa depan, kehidupan akhirat. Kita semua akan kembali ke kita. Dan bukan kekayaan, bukan harta benda, bukan jabatan yang kita bawa untuk berjumpa dengan Allah, tetapi amal ibadah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih. Barang siapa yang ingin liqa, bertemu berjumpa dengan Allah, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Semoga Allah mengokohkan hidayah iman dalam diri. Ini baru hari pertama Ramadan. Mungkin kita akan merasakan rasa lapar yang sangat kuat pada diri kita di siang hari nanti. Tapi bagi hamba-hamba Allah yang Senin Kamis sudah biasa berpuasa, maka hari-hari Ramadan ini adalah hari-hari yang indah buat dia dan sebagai tempat untuk mengokohkan iman dalam diri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.